Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua sehat ya. Jangan lupa biasakan diri untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita, termasuk kualitas keimanan kita, fisik kita, dan juga mental kita. Karena di masa pandemi ini semua harus kita kuatkan sebagai sebuah kesatuan sistem untuk memperkuat sistem antibodi kita. Baik, kita masuk ke sesi ketiga tentang berpikir sistem. Jadi teman-teman, ini outline-nya, nanti kita lihat pengertian sistem, jenis sistem interaksi, dan berpikir sistem yang membedakan dengan berpikir ilmiah maupun berpikir atau sekedar pendekatan sistematis. Nah, jadi kalau di dalam 5 disiplin ini, kita lihat di sini bahwa yang perlu kita lihat di sini adalah berpikir sistem itu menyambungkan ya, antara satu sisi dalam konteks pembelajaran individu dengan pembelajaran tim. Teman-teman, mari kita lihat ada kekuatan yang bekerja ya. Kejadian yang kita lihat itu merupakan dampak dari apa yang ada di latar belakang. Kekuatan itu bekerja dan kadang-kadang kita tidak sadari, dan itu membuat usaha atau prinsip kita tidak berarti dalam jangka panjang gitu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, struktur yang bekerja itu dapat membuat kita bertindak bisa jadi salah kan begitu ya. Kalau bagus nggak masalah. Kita ambil satu kasus, yaitu kasus COVID per 8 Agustus kemarin. Apa yang Anda lihat? Kasusnya naik terus gitu ya. Di dunia naik terus, dan kemarin Amerika heboh lagi karena kasusnya di atas 100.000, dan memang sekarang masih tetap Amerika yang leading ya. Nah, kemudian Indonesia, negara kita juga jelas kasusnya masih tinggi. Kita masih dihadapkan pada peningkatan kasus yang kemarin ya lumayan sedikit sih, tapi ini harus kita waspadai ya. Dan ini tentu saja menjadi persoalan. Pertanyaannya adalah kenapa kok bisa begitu ya? Kok begitu sulit menangani pandemi COVID-19 ini? Rakyat melaksanakan 3M, ternyata belum optimal. Pemerintah kita harapkan melaksanakan 3T, ternyata testingnya belum pernah optimal ya. Padahal seharusnya misalnya kalau sekarang positivity rate kita di angka 20-25%, ya idealnya testing itu sehari 400.000, tapi belum pernah sampai juga ya. Kemudian vaksinasi baru 26%, lalu hampir 3 jutaan lebih terinfeksi, bahkan menuju 4 juta ya. Kemudian 120 ribuan lebih meninggal termasuk tenaga kesehatan, sehingga aktivitas sosial, ekonomi, dan kehidupan juga semuanya terhambat. Nah, jadi tema sistem pada dasarnya adalah structure influence behavior. Apa artinya? Struktur yang ada dalam sistem yang saling berhubungan itulah kemudian mempengaruhi behavior kita. Jadi teman-teman bisa pahami kenapa sih kok susah ya masyarakat menerapkan 3M. Begitu juga kenapa pemerintah kok susah menerapkan 3T. Padahal kita tahu kunci di dalam pengelolaan atau penanganan penyakit menular itu adalah temukan kasus secepatnya. Sehingga kalau itu positif, dia dalam keadaan masih segar bugar dan masih mudah penanganannya. Tapi apa yang kita lihat sekarang, sudah testingnya kapasitasnya terbatas, lalu hasilnya juga tidak bisa 24 jam. Sehingga kasus yang diumumkan misalnya kalau hari ini 15.000, berarti itu bisa 5-7 hari yang lalu. Jadi ada delay di situ ya. Nah, kenapa? Di sini barangkali challenge-nya. Karena itu Peter Senge bukan lagi mendefinisikan sistem itu input proses output ya. Tapi kata beliau adalah ada struktur yang mempengaruhi perilaku, dan itu teman-teman bisa lihat juga misalnya Don Abedian, ahli mutu juga mengatakan ada struktur, ada proses, ada kemudian outcome ya. Jadi bukan lagi input tapi struktur, karena memang ini structure yang dilakukan. Jadi structure influence behavior ini kalau diletakkan di dalam sistem yang sama, setiap orang meskipun berbeda cenderung melakukan hasil yang serupa. Kita udah sering mendengar ya bagaimana orang Indonesia datang ke Singapura menjadi sopan kan, menjadi rapi kan begitu ya. Tapi begitu juga orang Singapura datang ke Indonesia jadi merdeka sama kelakuannya dengan orang Indonesia, karena sistemnya ternyata yang berbeda. Jadi sebuah sistem adalah sesuatu yang melihat keberadaan dan berfungsi sebagai sebuah kesatuan untuk melalui interaksi antar bagiannya. Jadi di sini definisi yang barangkali tolong dilihat. Kalau itu sudah jadi, maka itu akan terus kita pelihara ya, dan itu akan memelihara keberadaan
yang kemudian saling berinteraksi. Gitu. Nah, contoh ya, ekosistem ini memelihara keberadaannya. Jadi jangan dikira misalnya satu komponen, katakanlah misalnya di situ yang paling kita tidak suka misalnya rubah ya. Rubah hilang, apa yang terjadi? Tikus bisa bertambah kan begitu ya. Lalu tikus bertambah, apalagi yang terjadi? Maka ada aspek lain, ada tumbuhan lain yang tumbuh liar dan lain-lain yang tidak dimakan tikus dan itu mengakibatkan ketidakseimbangan. Jadi sebenarnya seperti itu. Selalu seperti itu. Ini juga mirip dengan kekekalan energi. Ya. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Dia akan selalu berubah gitu. Jadi inilah sistem kehidupan yang kita hadapi saat ini. Nah, memang sistem itu pada dasarnya kita harus lihat di sini bagaimana sistem itu terjadi dari mindless system, itu mesin, kemudian uniminded system itu adalah individu, kemudian multi-minded system itu adalah organisasi atau sistem sosial yang miliki, termasuk di rumah sakit. Contoh ya, mindless, sistem yang tidak memiliki tujuan sendiri atau dikendalikan, ya mesin ya. Uniminded, individu, sistem biologis individu yang sudah dari berbagai sistem namun satu pengendalinya. Organisasi, manusia, hewan, kira-kira begitu, bisa satu. Tapi organisasi secara umum itu akan masuk ke multi-minded ya. Karena begitu banyak orang yang terlibat di situ, kemudian banyak sistem lagi yang saling berkaitan di dalam itu. Nah, pendekatan berikutnya adalah pendekatan interaksi sistem ini kita lihat. Jadi di sini ada pendekatan independen dan interdependen. Nah, dalam berpikir sistem maka yang kita gunakan lagi bukan lagi independen tapi interdependen. Dan itu dihubungkan dengan aspek lain, maka kita mengenal ada pendekatan analitik dan pendekatan sistem. Pendekatan analitik jelas ya, kita bisa melihat hubungan dianalisis seperti apa, tapi dalam pendekatan sistem interaksi itu bisa menjadi luas, bukan searah, bukan linear gitu ya, tapi berinteraksi, bahkan tidak ada istilah kolonialitas ya, tapi saling berhubungan, karena itulah sistem ya. Makanya sistem itu dinamis, tidak statis gitu. Nah, jadi jenis interaksi inilah yang kemudian kita mengenal interaksi sistem yang sifatnya parasitic system, kemudian prey and predator system, lalu threat system, kemudian exchange system, lalu integrative system, dan generative system. Nah, tentu makin ke bawah itu yang kita harapkan ya. Jadi sistem yang integrated atau integratif atau yang bahkan justru generatif. Ya. Sehingga orang yang terpenting itu kalau dalam generatif itu adalah silaturahimnya gitu ya, bukan topiknya, bukan apanya, tapi yang penting kita ketemu dulu lah, kira-kira begitu. Nah, di sisi lain kita juga dihadapkan pada complex system karena ada pendekatan yang independen, interdependent, dan ini kemudian dihubungkan dengan mindless, uni, dan multi system. Disinilah kemudian semakin ke kanan, makin banyak orang yang terlibat, makin rumit kita hadapi, dan sistem juga seperti itu. Nah, refleksinya adalah ini yang harus kita biasakan. Kita harus membiasakan refleksi, diskusi, dan sintesis. Jadi kalau kita makhluk sosial, kira-kira sistemnya apa sih yang ada di kita kan gitu ya. Kemudian interaksi seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan ini sudah sesuai enggak? Apa artinya? Sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita bisa mencapai tujuan, bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan begitu juga orang lain sama-sama mendapatkan kemanfaatan dari kehidupan yang bersama-sama dengan kita. Nah, dari sinilah kita memberi pengantar kepada definisi sistem yang kedua, yaitu sebuah sistem mempunyai karakteristik di luar dan lebih dari karakteristik bagian yang dibentuknya. Hal ini disebut dengan karakteristik kebaruan atau emergent. Jadi kalau satu orang ketemu dua orang, bukan menjadi tiga orang, tetapi bisa jadi berapa orang. Dalam arti kemanfaatannya, emergent, ya, berbeda dengan kondisi sebelumnya. Jadi di dalam sistem itu bukan 1+1 sama dengan 1 atau 2, yang maaf ya. 1+1 sama dengan 2, bukan. Tapi 1+1 bisa jadi 11. Gitu. Itulah interaksinya kan gitu. Nah, contoh ini kebetulan adalah air. Kita lihat molekul oksigen dengan molekul hidrogen itu beda banget aslinya, yang satu gas kemudian gas lagi, tapi begitu bergabung bentuknya, sifatnya, dan manfaatnya berbeda, jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Sebenarnya ini yang diharapkan, interaksi ini yang diharapkan ya. Begitu juga garam, kita tahu natrium bentuknya seperti apa, juga klor sifatnya seperti apa, tapi begitu menjadi garam, menjadi sebuah molekul garam, maka manfaatnya jauh lebih banyak ya.
dan sifat-sifat dulunya yang buruk menjadi tidak ada, ya manfaat yang lebih banyak tetap ada muncul di situ. Jadi disinilah emergent property, kebaruan atau karena kekayaan baru ya, karena adanya kebaruan itu. Kita sangat mengharapkan sistem itu seperti itu. Ya. Nah, sifat kebaruan jelas ya, ada sifat satu misalnya pertambahan, saya contoh ya, berat, pertambahan, tapi juga ada interaksi yang kadang-kadang interaksi ini beda, bukan pertambahan. Ya. Dan misalnya kita lihat, kita bisa kita pahami, teamwork itu terjadi karena interaksi ya. Jadi bukan karena anggota bintang semua lalu digabungkan gitu ya. Kita misalnya kalau di tim sepak bola, apakah kalau Lionel Messi digabung dengan Ronaldo akan menjadi bagus? Ya, mungkin sekarang berkurang dikit ya kemampuannya. Tapi mungkin juga tidak jadi kalau masing-masing egois. Tapi sebuah kesatuan yang utuh itulah sebenarnya, interaksi yang dinamis itulah yang kemudian bisa membangun sebuah kekuatan baru yang lebih besar dibandingkan kekuatan sebelumnya. Dan itulah maka berpikir sistem itu adalah bagaimana kita melihat, ya, memahami lebih baik lagi interdependensinya, kemudian perubahannya, dan kemudian kita bisa lebih efisien untuk melihat pekerjaan ini, dan juga ini berdasarkan pendekatan dan feedback yang kompleksitasnya dipahami. Dengan demikian kita bisa membangun sebuah pemahaman baru tentang pola-pola hubungan, type-nya ya, kemudian feedback loop dan lain-lain yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan efisiensi dari apa yang kita lakukan. Jadi berpikir sistem pada dasarnya adalah sebuah framework untuk melihat kesaling hubungan, ya, bukannya benda-benda, tapi melihat adanya perubahan, bukan potret yang statik. Jadi di sini dinamis. Sebuah set prinsip umum yang lintas disiplin, kan itu memang kita harapkan berbagai disiplin bisa join dalam memahami sistem ini. Kemudian sebuah set teknis ya, umpan balik dan mengontrol itu adalah aspek teknis. Dan kalau analisis ilmiah barangkali apa yang kita lihat ya, yang besar kita lihat kecil-kecil seperti apa, kemudian kita melakukan proses induksi pemikirannya, kemudian pahami, simpulkan, ulangi seperti itu lagi. Kalau sistematis jelas ya, meletakkan elemen dalam konteks sebuah sistem keseluruhan, kemudian mencari elemen untuk mengerti elemennya, maka ini adalah pemahaman berpikir sistem level 1, kemudian mempelajari hubungan antar elemen untuk mengerti sistemnya, itu dari level 2, oke ini hubungan ini seperti apa, kan gitu ya. Kemudian kalau berpikir sistem itu meletakkan elemen tiga-tiganya dilakukan, bahkan ditambahkan ya, jadi mempelajari hubungan sistem sebagai elemen dalam sistem yang lebih besar. Oke, saya manusia, di mana ini? Kenapa seperti ini? Karena dia di lingkungan keluarga seperti ini, kemudian di masyarakat seperti ini, lalu di tempat kerja seperti ini. Maka muncullah orang itu seperti itu. Inilah structure influence behavior. Contoh jam ya. Kalau sekedar jam doang, maka kita bisa lihat berpikir tahap 1 ini jam, ini komponennya kan begitu ya. Kalau ilmiah sebuah jam untuk mengetahui berapa aspeknya kan, aspeknya seperti apa. Kalau sistem kita melihat hubungan bagian komponen jam ini sampai akhirnya bisa berfungsi seperti apa. Tapi kalau berpikir sistem berarti kita melihat analisis sistem dan analisis peran jam dalam kehidupan manusia seperti itu. Nah, jadi sistem apa sih yang bekerja di rumah sakit? Bukan hanya sistem pengobatan kan, bukan hanya sistem SDM, itu ada keuangan, ada hukum, dan lain-lain. Jadi begitu banyak yang harus kita pelajari dari rumah sakit. Nah, ada yang menulis, ini menarik ya, system thinking skill, yang barangkali nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Ada beberapa hal yang bisa kita terapkan ke depan gitu ya. Ternyata bukan hanya itu, implikasinya tentu saja ada creative thinking di situ, ada sistem as a cause and analysis, cause effect gitu ya. Kemudian melihat dari jarak jauh, 10 km view gitu ya, sampai ke operational thinking dan dynamic thinking. Saya kira itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.